Indonesia ini kaya banget loh gitu loh. Mau nanam apa aja tuh pasti tumbuh gitu. Ya nanam apa aja tumbuh selama nggak digenangi air Iya, laut itu kan. betul. Perubahan iklim itu nggak bisa berlaku surut gitu. Maksudnya ketika sudah terjadi, dia akan bahkan bertambah parah. Kita tuh paling deket ya sama Pasifik, sama Samudra India. Apapun yang terjadi di situ itu berdampak ke kita. Besar berdampak di kita secara saintifik ya. Di adaptasi itu ada 4 penyakit yang diintervensi oleh perubahan iklim. Yang pertama yang berbasis vektor itu demam berdarah, malaria. Kemudian ada yang terdampak langsung itu diare dan pneumonia. Welcome to Wahana Visi Indonesia Podcast, Our Days to End Child Poverty, bersama dengan saya Melda Francisca, Hope Ambassador dari Wahana Visi Indonesia. Saya percaya bahwa kita semua sering mendengar berita mengenai peningkatan suhu bumi, cuaca ekstrim yang tidak menentu, atau kenaikan permukaan air laut. Yes, kita sedang bicara mengenai perubahan iklim, di mana anak-anak merupakan kelompok yang sangat rentan terdampak perubahan iklim tersebut. Dan di banyak negara, termasuk Indonesia, krisis iklim ini berdampak langsung pada kehidupan anak-anak kita. Mulai dari kesehatan mereka, akses terhadap air bersih, dan juga pangan, pendidikan, hingga masa depan ekonomi mereka. Dan pastinya kesehatan juga ya. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai perubahan iklim dan juga dampaknya for our next generation. Bersama dengan dua narasumber saya yang ada di depan saya adalah Ngurah Agung, atau bisa disebut juga dengan Bri Agung ya. Dan juga beliau adalah seorang Climate Change and Adaptation Specialist di Wahana Visi Indonesia. Dan juga hadir bersama dengan kita Bapak Emot Triutomo, Climate Change Adaptation Expert sekaligus CEO dari Etuya Enviro Alpha. Halo Pak. Nah, Etuya Enviro Alpha adalah sebuah perusahaan konsultasi lingkungan yang berfokus pada perubahan iklim, betul ya Pak ya? Dan juga ketahanan iklim dan juga pembangunan berkelanjutan, dan tadi juga ada digitalisasinya ya, pakai sistem AI ya. Everyone is going there ya. Dan beliau juga banyak bekerja dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong kebijakan iklim yang lebih inklusif. Wah, ini keren banget sih Pak. Ya, so hopefully saya dan juga para pendengar hari ini bisa belajar lebih banyak lagi. Oke, kita langsung aja to the point ya. Bri Agung dan juga Pak Emot, nanti silakan siapa dulu yang bicara boleh. Kenapa kita harus peduli terhadap perubahan iklim? Everyone is talking climate change gitu. Kenapa sih kita harus care gitu loh? Silakan. Siapa dulu? Aku dulu. Boleh juga sih ini Home Pimpa. Iya. Pertama kayaknya harus aware dulu ya. Kayaknya tuh climate itu nggak sekedar iklim yang kita tahu ya, kayak tropis, terus kemudian musim hujan, musim kemarau, nggak, kayaknya lebih kompleks dari itu sebenarnya. Dan proses fenomena alam itu ya, kita bicara fenomena alam tuh berkaitan satu sama lain sebetulnya. Di samudra, di darat seperti kita ini kaitan banget. Yang paling sederhana itu yang tren sekarang lagi naik banget ya, itu adalah gimana perubahan iklim itu mempengaruhi intensitas bahasanya ya, keseringannya terjadi bencana ya, sama keparahannya bencana, terutama yang dipengaruhi sama hidrometeorologi atau cuaca gitu ya, iklim gitu. Kayak misalnya hujan ekstrim, terus kemudian siklon, kalau kita tuh nyebutnya apa ya? Ya siklon sih, siklon tropis ya. Kalau di darat tuh puting beliung gitulah istilahnya. Tapi kalau di banyak bencana yang terjadi itu ternyata memang kita nggak bisa pungkiri sih memang ya. Ada beberapa hal dari dampak perubahan iklim itu yang mengarah ke situ sebenarnya. Apakah satu titik bumi ini misalnya apa yang terjadi di luar sana, misalnya di let's say di dekat bagian Amerika sana gitu, apakah berdampak sampai ke kita, ke Indonesia gitu? Kalau secara global bisa iya. Kalau misalnya Indonesia ini unik sebenarnya ya, secara geografis ya. Banyak banget tuh fenomena samudra, istilahnya samudra dan atmosfer itu, ocean dan atmosfer itu berpengaruh ke sini. Banyak gelombang yang lewat, banyak kita punya 2 musim dan lain sebagainya. Dan interaksi itu terjadi setiap saat. Kita tuh paling deket ya sama Pasifik sama Samudra India.
apapun yang terjadi di situ Itu berdampak ke kemungkinan kita. besar berdampak ke kita secara saintifik ya, kita Oke. bilang ya, kayak Oke, gitu. oke, sip. Nah, kalau dari Pak Emot gimana? Betul. Ini sepakat yang disampaikan oleh Bli Agung, karena yang paling dekat saja lah. Ini beberapa waktu yang lalu banjir di Bekasi. Banjir di Betul. Bekasi yang sampai 3 meter itu. Betul. Itu Baru beberapa baru hari yang lalu ya. Betul. Ah. Itu kan bahkan di beberapa wilayah tingginya banjirnya sampai 3 meter. Iya. Itu kan iya. itu bukti nyata bahwa perubahan iklim terjadi. Itu bukan karena manusia. Salah satunya manusia, karena banyak faktor. Iya. Manusia juga, dan manusia juga punya pengaruh terhadap perubahan iklim. Karena secara saintifik perubahan iklim itu terjadi, manusia memperparah prosesnya. Mulai dari revolusi industri dulu, akhirnya manusia punya kontribusi besar. Tata kelola pemerintahan, tata kelola kota juga itu bisa berpengaruh. Betul. Akhirnya itu terjadi. Nah, itu kenapa nyata. Dan kalau misalkan di Kalimantan, Sumatera, kalau kita kenal juga kebakaran hutan, itu kan parah dampaknya. 2019, 2023 ratusan ribu hektar itu terpengaruh. Itu bukti nyata bahwa perubahan iklim sudah terjadi sampai dengan saat ini. Jadi efeknya memang ada dari nature itself, perubahan iklim, terjadi siklus di dalam iklim tersebut. Apa faktor pendorongnya itu lebih banyak sebenarnya manusia? Banyak manusia lebih faktor pendorongnya. Oke. Karena berarti sebenarnya cara hidup kita ya? Tepat sekali. Karena tingkah laku kita yang kita lakukan saat ini itu sangat berpengaruh terhadap iklim. Contoh misalkan penggunaan fossil fuel atau penggunaan bensin dan lain sebagainya, kendaraan bermotor yang saat ini itu sangat mengganggu sebenarnya atmosfer kita, sehingga dampak langsungnya perubahan iklim terjadi, bencana juga semakin tinggi intensitasnya. Ini kan kalau contoh yang di Bekasi kemarin itu, hujan memang secara alamiah itu terjadi, tapi hujan deras dalam waktu yang singkat, nah itu terjadi kemarin sehingga kotanya tidak siap, sehingga banjir terjadi. Warganya juga tidak diberitahu, nggak ada deteksi dini di awal. Akhirnya keparah, 16.000 pengungsi, banyak kendaraan yang rusak dan lain sebagainya. Itu kan dampak ekonomi. Iya, betul sekali. Nah, kita sekarang bicara dari tadi tentang dampak iklim itu ya. Sebenarnya kaitannya sekarang kepada anak-anak gitu. Kalau untuk anak-anak, mungkin dari Bli Agung bisa dijelaskan secara sederhana, bagaimana perubahan iklim berdampak ini bisa mengkhawatirkan untuk next generation kita nih, anak-anak kita. Oke. Pertama ya, yang kadang-kadang challenge itu ya, menegaskan kalau aksi iklim ini atau perubahan iklim lah secara umum ya, itu tuh dampaknya tuh luas banget. Dan nggak mungkin anak tuh nggak kena, kasarnya gitu ya, sederhananya. Jadi kalau misalnya kita mau melihat dampak langsungnya, itu adalah bencana tadi sebenarnya. Coba bayangin aja ya, kita ada bahkan di kota aja, itu sekalinya banjir kayak kemarin tuh udah sulit banget tuh kemana-mana. Anak sekolah sulit, bahkan sekolahnya kalaupun nggak terendam ya, apalagi bayangin coba di daerah-daerah yang aksesnya nggak sebagus di kota gitu. Memang kita nggak bisa langsung bilang kayak, wah hujan ini karena perubahan iklim gitu, hujan hari ini gitu ya, nggak bisa. Tapi kayak tadi bilang, hujan sederas ini itu akan sering terjadi, itu jadinya. Dan itu gimana ya, kita ngelihat banjir itu akan jadi terus terjadi misalnya kayak gitu. Intensitasnya nambah, itu nggak bisa dipungkiri. Secara gimana ya, secara statistik lah kita bisa bilang itu ya kayak gitu kondisinya. Misalnya bilang tadi lah hujan periode berulangnya 5 tahun, bisa jadi 3 tahun. Dengan keparahan yang sama. Perubahan gitu ya. iklim itu jadi yang tadinya mungkin tadi siklus hujan itu ya, misalnya 10 tahun sekali nih terjadi yang misalnya deras gitu. Ya. Itu bisa jadi cut short jadi 5 tahun sekali. Dan itu dampaknya adalah sebenarnya dari manusia kita sendiri. The way we live gitu ya, salah satunya. Kan itu kenapa kita sekarang tuh shifting terms ya, terminologi dari bencana alam. Itu nggak ada, kalau orang sih bilangnya ya, nggak ada alam itu menyebabkan bencana gitu, tapi lebih ke natural hazard. Nah, yang menyebabkan bencana itu adalah pada saat ada natural hazard, ada aktivitas manusia di dalamnya. Ini terlepas dari pengaruh manusia untuk perubahan iklim ya. Tapi pada saat, kalau misalnya kita bilang longsor itu bencana bukan sih? Ya enggak, kalau nggak ada manusia di situ. Dan itu terjadi aja gitu. Sebenarnya secara fenomena sama kayak hujan, siklon. Lu nggak ada manusia, nggak ada bencana, nggak dihitung bencana lah kasarnya gitu. Tapi keputusan kita untuk tinggal di wilayah itu
itulah yang menjadikan bencana itu. Makanya sekarang tuh nggak ada yang bilang apa bencana alam gitu, nggak ada. Natural disaster tuh udah nggak ada term itu. Harus ada kayak budi pekerti ya untuk bisa kita mengerti the way of life and maksudnya bisa contribute juga kepada lingkungan gitu kali ya, betul ya. Oke. Nah kalau misalnya Bli Agung kan sekarang berada di lapangan di salah satu wilayah dari yang ini dari Wahana Visi. Apa yang mungkin ada satu experience kayak ngeliat, wah ini benar-benar siklus iklim ini mempengaruhi sekali di daerah-daerah kita di Indonesia. Mungkin contoh ada beberapa sih ya. Tapi yang aku paling apa ya istilahnya kayak paling paling sedih banget lah gitu ngeliatnya adalah konteksnya anak-anak di Asmat ya kalau nggak salah deh. Kita tuh nggak pernah terpikir tuh dampak iklim apa yang ada di situ. Tapi yang bikin mereka sekarang tuh kan aku ngeliat video kita itu ya dikasih anaknya makan hanya nasi dengan air gitu. Mereka tuh nggak bisa nanam apapun di situ tanpa harus melakukan intervensi tertentu. Itu aku pikir sih karena salah satu dampak adalah makin tingginya pasang surutnya. Kenapa makin tinggi pasang surut? Karena permukaan lautnya juga nambah gitu. Jadi kan sebenarnya pasang surut misalnya sampai segini doang ya. Pasang surut kan normal ya. Maksudnya terjadi setiap hari gitu. Tapi kalau dia ditambah dengan peningkatan muka air laut, ya udah jadi yang dulunya mereka bilanglah mereka punya kebun gitu untuk menanam, jadi mereka nggak bisa di lahan biasa gini nggak bisa. Mereka harus floating garden. Itu yang kita lakukan di Asmat misalnya. Dan itu salah satu cara beradaptasi sebetulnya. Karena mereka memilih untuk stay di situ. Sekali lagi kita tuh kalau kita bicara Indonesia, risiko bencana Indonesia itu nggak ada yang rendah loh gitu. Jadi mau nggak mau kita harus beradaptasi. Karena kita di garis ekuator ya. Jadi ekuator di antara dua samudra, di antara dua benua, itu banyak banget pengaruhnya. Negara kepulauan tuh. Itu benar-benar terpengaruhnya. Tapi maksudnya kalau kita bicara mengenai dampak iklim gitu ya kan, kalau seringnya maksudnya kedengarannya oleh masyarakat banyak gitu kan. Di kota-kota besar, salah satu contohnya kayak kemarin Bekasi, kita nggak pernah benar-benar mikirin, oh ternyata berdampak sampai kepada suku Asmat gitu ya, itu karena mungkin jarang diberitakan juga gitu, dan ternyata itu berdampak ya. Oke. Kepulauan tuh paling, ya gimana ya, kita bilang, bayangin pulau kecil, terus kenaikan muka lautnya mungkin sekitar 7 cm, 3 sampai 5 cm per tahun. Lama-lama rumah mereka ya nggak di laut. Ya karena di benak pikiran kita kan masih, kalau di kepulauan lain gitu, itu kan masih sangat hijau. Indonesia ini kaya banget loh gitu loh. Mau nanam apa aja tuh pasti tumbuh gitu. Ternyata nggak seindah itu gitu ya. Ya nanam apa aja tumbuh selama nggak digenangi air laut gitu kan. Betul. Ya, itu salah satu aja. Quite shocking juga sih untuk saya. Oke. Nah, kita beralih ke Mas Emot. Ada tren global yang saat ini menunjukkan bahwa krisis iklim ini kan memang semakin serius kayak tadi ya, bahwa ada daerah-daerah yang harusnya hijau dan maksudnya mudah untuk orang Indonesia tinggal ternyata sekarang digenangi air gitu. Nah dari perspektif Mas Emot gimana? Apa yang harus dilakukan atau what is going on gitu ya, dan seberapa mengkhawatirkan kondisi ini gitu? Berbicara perubahan iklim, ini kalau kita berbicara di level global saja misalkan, ini ada kumpulannya para peneliti di global menyatakan bahwa di tahun kemarin itu adalah tahun terpanas sepanjang sejarah umat manusia. Tahun terpanas karena 2024. Heat wave. 2024 atau 2023 lah. Itu kode merah sebenarnya, kode darurat bahwa karena perubahan iklim itu nggak bisa berlaku surut gitu. Maksudnya ketika sudah terjadi, dia akan bahkan bertambah parah nanti ke depan. Dampaknya apa sebenarnya? Dampaknya yang pertama misalkan kenapa ini mengkhawatirkan, pertambahan 1 derajat Celcius misalkan di Indonesia itu bisa mempengaruhi produktivitas di sektor pertanian itu menurun 9%. Jadi target kita untuk swasembada pangan, tapi ada perubahan iklim. Nah itu yang sangat mengkhawatirkan. Jadi targetnya Pak Prabowo, Presiden untuk swasembada pangan, kemudian makan bergizi gratis dengan supply dari pertanian yang ada di Indonesia, itu bisa terganggu karena masalah perubahan iklim, kenaikan suhu. Itu baru satu kenaikan suhu. Belum lagi perubahan pola curah hujan. Perubahan pola curah hujan di Bekasi kemarin banjir, di Jakarta tuh banjir juga, di Puncak longsor. Tapi di NTT itu kekeringan.
Jadi kekurangan air. Jadi di satu sisi kita kelebihan air di beberapa wilayah, di beberapa wilayah lain dilempar aja ke sana gitu ya. karena perbedaan geografis, dan itu yang mau saya lanjutkan bahwa bahaya iklim itu sangat kondisional di faktor geografis di wilayahnya. Jadi bahaya iklim itu sangat kasuistik. Kalau di daerah perkotaan di Jakarta itu banjir, di puncak longsor, di beberapa daerah kalau di Kalimantan itu adalah kebakaran hutan, di NTT adalah kekeringan. Jadi sangat spesifik gitu bahaya iklimnya. Sehingga perilaku atau intervensi yang harus dilakukan juga berdasarkan aspek kewilayahan. Betul. Jadi pemerintah daerah, pemerintah nasional harus aware terkait hal tersebut. Jadi jangan sampai intervensinya itu nggak tepat sasaran. Nah itu yang menjadi warning kita dan bagaimana intervensi itu bisa dilakukan. Dan kita itu tahu bahayanya. Selalu menjadi PR kita ya. Betul, PR kita bersama. Mau itu pemerintah, mau itu baik di level nasional, daerah, untuk kita sendiri, bagi masyarakat, perusahaan juga yang ada di wilayah tersebut tuh jadi tanggung jawab sebenarnya di situ. Ya kita sih. Kalau kita lihat ya betul. Oke, terus Bri Agung dan juga Mas Emot, kita bicara tadi mengenai skala nasional nih ya. Indonesia ini kan sekarang ini merupakan bagian dari Paris Agreement yang sudah memiliki NDC, National Determined Contribution, untuk bisa menanggulangi perubahan iklim. Apakah menurut Mas dan Bli di sektor intervensi di NDC ini dapat bisa berkaitan langsung juga terhadap perubahan iklim tersebut dan pastinya nanti kesejahteraan anak gitu ya? Kalau kita bilang kebijakan nasional memperhatikan dampak terhadap anak, kita nggak bisa lihat itu secara tersurat sebenarnya. Kayak misalnya di sektor bilanglah kehutanan gitu ya, itu nggak akan ada langsung nulis anak begini, anak begitu dan lain sebagainya. Tapi aku pikir itu akan menjadi rujukan penting dan masukan ke level administrasi di bawahnya sebenarnya yang menurunkan kebijakan itu gitu. Misalnya kayak contohnya, sebenarnya kan yang melakukan aksi-aksi itu nggak cuma nasional, tapi ada daerah, ada private dan lain sebagainya. Dan harusnya tercermin di situ gitu. Itu menjadi misi sebenarnya sih kalau kita bilang ya, pada saat kita engage ke pemerintah daerah, itu kita harus selipin sebenarnya. Karena by default itu jarang kita punya kacamata kesejahteraan anak. Karena lebih ke kita melihat bagaimana mewujudkan program yang rendah karbon, bagaimana mengurangi deforestasi misalnya gitu. Ya itu secara langsung kayak di awal tadi pasti berpengaruh ke anak dong. Tapi nggak semua orang melihat seperti itu. That's true. Makanya dia bilang kayak deforestasi apa sih hubungannya sama anak? Ya kalau kita tarik garis dampak segala macamnya pasti ada gitu. Cuma itu nggak akan, aku pikir sih tidak akan spesifik tersurat gitu ya di dalam komitmen level nasional gitu. Dan ini scale of dan scope of worknya menurut saya cukup luas, tapi harus detail sampai ke itu ya, dari pemerintah pusat sampai akhirnya sosialisasi ke pemerintah daerah ya. Betul. Gitu. Oke, dari kalau Mas Emot gimana? Iya. Ketika berbicara NDC kan kalau di atas kertas gitu ya, bahwa itu komitmen Indonesia di tataran global gitu ya. Itu dalam dua aspek sebenarnya. Jadi aspek yang pertama untuk mitigasi, bagaimana kita ngerem emisi nggak bertambah, dan yang satu lagi adaptasi, bagaimana kita bertahan ketika memang kondisi sudah terjadi. Ibaratnya kalau naik mobil lah, kita naik mobil, seat beltnya itu adaptasi, kemudian rem di kaki kita itu adalah mitigasi. Ketika di sektor energi, kegiatan yang ada terkait dengan NDC-nya adalah melakukan proses transisi energi. Transisi energi ini maksudnya yang tadinya penggunaan fossil fuel, PLTU dan lain sebagainya, kita switch menjadi green energy atau renewable energy. Apakah possible? Possible dalam konteks syarat dan ketentuannya berlaku tentu, karena investasinya juga cukup besar. Exactly. Tapi itu impact-nya ketika memang green energy yang digunakan, pembangkit listrik PLTU tenaga uapnya itu bisa di-retire atau dipensiunkan dalam waktu dekat misalkan, itu dampak polusi udaranya sangat drastis, signifikan. Jadi kalau berdasarkan data kan, kalau saya lihat 60.000 anak itu terpapar polusi setiap hari, dan itu punya signifikan penyakit yang mungkin muncul, pneumonia dan lain sebagainya, ISPA. Gitu. Paling banyak itu ya. Ketika itu bisa diintervensi lewat NDC, nah maka anak akan menjadi penerima manfaat yang terbesar lah, karena di kota kan
banyak langsung dia terdampak di situ. Oke. Itu satu contoh di sektor energi dan banyak lagi di sektor yang lain. Betul. Mau di pertanian, tadi Beli juga bilang di sektor kehutanan, deforestasi, dan di konteks adaptasinya juga. Nanti saya akan bercerita bahwa di adaptasi itu ada 4 penyakit yang diintervensi oleh perubahan iklim. Yang pertama yang berbasis vektor itu demam berdarah, malaria. Kemudian ada yang terdampak langsung itu diare dan pneumonia. Nah, 4 penyakit ini sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim. Dan di NDC itu dia merespon bagaimana upaya adaptasi dilakukan. Contoh di diare lah. Diare ini kan efek langsung dari banjir. Ketika banjir terjadi, diare itu yang paling muncul. Dan anak menjadi yang paling rentan. Karena mungkin orang dewasa lebih bisa menjaga sanitasinya. Sementara kalau anak ketika kejadian bencana, nah itu yang berbahaya. Sehingga NDC sebenarnya dokumen yang sangat baik. Nanti kebijakannya diterjemahkan kalau di kementerian di Bappenas itu namanya pembangunan rendah karbon atau pembangunan berketahanan iklim. Nah itu bentuk-bentuk intervensi pemerintah dan itu punya kontribusi besar terhadap anak. Seperti itu. Yes, pasti sih sebenarnya karena itu sebenarnya impact ke kehidupan, keberlangsungan hidup Betul. di dalam keseharian, khususnya mungkin kalau di dalam kota ini yang bisa ikut terasa itu adalah tadi ya ISPA itu tadi ya, karena like kita tahu kalau di Jakarta itu kalau bisa lihat langit biru tuh agak jarang ya belakangan ya pas Mas. COVID kita sering lihat karena Betul. tidak ada. Karena masih betul, tapi nggak bisa kemana-mana. Iya betul. Oke, terus Beli Agung, dalam upaya membangun tadi ya ketahanan iklim tersebut, apa langkah-langkah yang mungkin sudah dilakukan juga oleh Wahana Visi Indonesia untuk bisa membantu anak-anak dan juga keluarga mereka agar lebih siap nih dalam menghadapi perubahan iklim ini? Iya, kalau kita itu ada 2 pendekatan ya sebenarnya, baik ke anak-anaknya satu sama ke masyarakat atau langsung ke keluarga. Yang kalau untuk anak-anak itu kita sejauh ini ya kita tuh punya apa ya bahasanya 2 intervensi. Yang pertama itu di climate action-nya sendiri, artinya kita melibatkan kelompok anak untuk mulai terlibat dalam program. Terlibat tuh dalam arti mereka ikut dan mereka juga bersuara. Jadi kita mendorong mereka tuh punya ide apa, ayo kita bikin gitu. Terus kita punya program apa, ayo teman-teman ikut. Jadi ada activation ya. Ada aktivasi lagi. Sebenarnya kan kelompok anak udah ada sebenarnya sebelumnya, tapi konten untuk kita sisipkan aksi iklim ini kita makin dorong tapi nih. Memang itu ngaruh. Ya. Anak-anak sekarang tuh lebih canggih loh. Iya, betul. Kita sering kali lupa ya. Iya. Anak-anak itu hanya sebagai objek gitu kadang-kadang ya. Tapi kalau mereka di dalam ruangan kita ajak diskusi, idenya parah luar sih. biasa. Karena saya juga pernah tuh waktu itu ke sekolah di Sambas dan ternyata itu adalah salah satu sekolah yang diadap oleh Wahana Visi dan semuanya Green School that's true. Sambas, ya. Iya, Sambas. Jadi saya juga amazed ya dengan apa yang bisa terjadi di Sambas gitu loh. Bukan di kota Jakarta gitu kan. Kalau di kota, dan saya berpikir bahwa ternyata bisa ya kalau kita tuh diberikan knowledge gitu. Bisa banget. Dan itu dimulai dari bikin mereka tertarik sih. That's true. Sebenarnya gampang kok bikin mereka tertarik tuh asal itu kayak fun, kreatif gitu ya. Iya. Mulainya dari situ. Terus barulah merambah kayak ini climate ini dampaknya ini loh. Ntar soalnya aku selalu mendorong ya sama teman-teman Wahana Visi itu, aksi iklim itu bukan untuk kita loh. Buat mereka gitu. Karena kita sampai kapan sih menikmati iklim yang baik? Itu pun kalau udah baik ya. Buat anak cucu gitu ya. Untuk mereka sih gitu. Betul. Itu pendekatan kita di di anak ya. Selain sama apa sih istilahnya konteks pengurangan risiko bencana lah. Kalau itu mungkin kita udah cukup lama. Kalau di WVI udah cukup lama untuk konteks pengurangan risiko bencana. Terus kemudian yang kedua itu dari sisi komunitasnya. Nah, teman-teman di livelihood itu, di unit livelihood itu memastikan kalau pendapatan atau income lah si keluarga ini juga ada impact-nya ke keberlangsungan atau pemenuhan kebutuhan dari anak. Nah, gimana kita mau secure livelihood mereka? Salah satunya adalah dengan pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Nah, kita masuk dari climate smart agriculture misalnya, terus pengelolaan apa sih istilahnya REDD itu masuk ini nggak sih? Pengelolaan hutan lah ya, pengelolaan hutan. Biasa sederhananya. Sederhananya gitu lah ya. Nah itu kita tuh selalu masuk. Kalau bilanglah mereka itu petani jagung gitu ya. Aku baca di ini reportnya ahli-ahli global yang tadi dibilang itu. Kita ini udah masuk ke dalam tren
penurunan produktivitas komoditas. Sampai tahun berapa sih mereka? 2100 ya? Proyeksinya sampai 2100. Kita ini udah dalam tren turun loh gitu. Karena komoditi kita turun karena perubahan iklim. Tapi mereka itu terbatas ya, maksudnya nggak semua komoditi. Yang mereka ambilkan sampling itu adalah jagung dan ikan. Kemungkinan besar di anak yang lahir di 2020 ke atas semakin jarang menikmati dua komoditi ini, paling tidak. Itu baru dari perubahan suhu loh ya. Belum dari tanah yang tidak subur misalnya, bencana dan lain sebagainya. Itu belum tambah itu. Jadi kita kita memberikan pendampingan untuk masyarakat atau kelompok tani. Kalau mereka emang livelihoodnya adalah di sektor pertanian, kita dorong mereka untuk pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Nah, kalau dari Mas Emot, kalau kita bicara mengenai kebijakan iklim, perubahan iklim, itu tuh kayaknya satu topik yang so far high up, kayaknya susah untuk dijangkau oleh masyarakat biasa, susah dicerna, susah dimengerti, let alone bisa dikerjain sehari-hari gitu. Nah, ini kita gimana sih supaya bisa mengedukasi mereka gitu loh? Bener, jadi kalau kita baca dokumen kebijakan nasional atau global, mungkin pernah dengar karbon netral namanya, itu sangat ya. Kemudian pernah dengar emisi karbon, kemudian terus climate ada adaptation. apalagi biasa tuh sekarang ada yang bisa jadi dijual belikan ya emisi karbon itu, karbon kredit gitu di awal sih. Nilai ekonomi karbon coba itu. Karbon offset. Volumetric yang lagi ramai juga tuh, kan? Net zero. Nah ya, net zero emission. Itu akhirnya jadi kalau kita melihat itu jadi jargon elit kalau saya berpikirnya, jargon elit yang memang untuk kalangan tertentu yang memang ada di dunia itu gitu. Jadi akhirnya untuk dipahami oleh masyarakat luas, segala umur untuk bisa tahu itu jadi cukup sulit. Makanya kalau saran saya sebenarnya bagaimana merubah terminologi istilah-istilah yang ada di situ. Langsung gunakan yang sifatnya kena di masyarakat. Harga beras naik karena perubahan pola curah hujan, kenaikan suhu atau karena perubahan iklim. Karena kaitannya dengan ekonomi. Mengkaitkan isu ekonomi, sosial langsung terkait yang ke masyarakatnya sehingga familiar lah di sini. Iya, bisa napak bumi gitu. Itu. Kemudian kita tiba-tiba nggak bisa kerja karena ada banjir. Nah, itu karena bencana. Itu contoh sederhana yang memang terminologinya kita ubah bahwa itu punya kaitan langsung kepada ekonomi dan sosial masyarakat. Kemudian juga harapannya nih, teman-teman kan banyak nih influencer yang sudah besar gitu ya, yang sudah bisa punya pengaruh ke masyarakat. Nah, itu mereka menyuarakan isu-isu perubahan iklim itu dengan bahasanya mereka. Sehingga yang dikonsumsi di dalam media sosial itu bukan hanya yang sifatnya arahnya ke gosip atau arahnya yang viral-viral saja. Nah, tolong viralkan juga aspek dengan isu perubahan iklim ini. Coba viralkan banjir Bekasi itu karena penyebab dari kacamata iklim. Sehingga orang aware bahwa mereka harus berubah, mereka harus ada intervensi di situ. Dan gunakan media-media yang ya contoh ini seperti podcast ini, kemudian gunakan misalkan media komik ya, atau media yang sifatnya menarik gitu. Betul. Jadi kalau kita baca dokumen RPJMN contohnya ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang baru dikeluarkan oleh Bappenas, wah itu kita lihat, untuk masyarakat secara awam itu cukup sulit untuk dipahami. Tapi kalau kita bisa merubah itu dengan strategi komunikasi yang baik dan dengan bahasa pemilihan yang tadi lebih membumi bahasanya, itu akan lebih kena. Karena dampaknya langsung tuh bahwa ternyata masalah ini disebabkan oleh ini gitu, oleh perubahan iklim. Nah, itu mereka langsung aware di situ. Tadi interesting loh. Bikin konsep dalam bentuk komik gitu ya, supaya bisa dicerna anak-anak. It's very very kreatif. Nah, terus kan tadi ya supaya bisa napak bumi, bisa diterima. Tapi mungkin untuk realita nyatanya untuk kita kerjakan dalam keseharian, bisa nggak kasih contoh hal-hal yang bisa kita kerjakan sebenarnya dalam hal kita ini ikut loh berkontribusi dalam hal climate change ini gitu. Ini klasik ya, maksudku kadang-kadang itu nggak dipandang sebagai aksi iklim ya. Contohnya adalah matikan lampu kalau tidak digunakan. Itu selalu saya yang cerewetin anak-anak saya. Coba gimana ya? Jangan bayangkan itu sebagai aksi individu ya. Coba kita
Earth Hour deh. Earth Hour yang 1 jam ya. Satu bumi. Lumayan banget kan itu. Mengurangi energi, konsumsi energi gitu lah. Itu satu. Sederhana kan maksudku. Aksi iklim apa sih yang WPI lakukan? Nyuruh anak-anak matiin lampu misalnya gitu. Itu aksi iklim loh. Tapi nggak langsung bilang itu adalah menurunkan dampak iklim, kan nggak bisa bilang kayak gitu. Itu sederhana banget. Terus atau mungkin ini ya kayak matiin air waktu lagi sikat gigi gitu. Iya betul banget. Itu jadi jokes dulu, zaman kuliah dulu itu jadi jokes sih. Maksudku itu aksi sederhana yang bisa dilakukan oleh orang di kamar mandi ya bahasanya gitu kan. Tapi benar loh, kita gosok gigi kan lumayan, air nyala terus gitu. Tapi balik lagi kalau misalnya bilang emang ngaruhnya apa kalau kita menghemat air gitu kan? Emang ngaruhnya gimana? Ya nggak bisa langsung kelihatan waktu kamu matiin air, emang nggak bisa kelihatan. Tapi dalam waktu 20 tahun gitu kan ya. Iya, sekali lagi kita tuh nggak bicara hari ini dan besok. Tapi kita kecil-kecil jadi bukit gitu ya. Kalau dari Mas Emot gimana? Kita ambil contoh lah negara yang sudah advance terkait dengan hal tersebut ya, edukasi ke masyarakat. That's true. Ambil Jepang misalkan. Jepang itu sangat aware gitu ya terkait dengan hal-hal sederhana yang memang harus dilakukan sebagai individu. Contoh, membuang sampah pada tempatnya. Itu kan simple gitu ya, tapi mereka bisa melakukan itu dengan baik. Kotanya bersih, bencana tidak terjadi. Ya adalah bencana, tapi maksudnya tidak seperti yang ada di Indonesia gitu ya. Terlihat hanya di kawasan Sudirman Tamrin lah yang memang etalasenya Jakarta gitu. Sementara kalau di Cilincing atau di mana itu kan bisa dilihat tuh. Itu kan bagaimana habit untuk membuang sampah pada tempatnya. Atau contoh inilah simpel, kita minum membawa tumbler misalkan, enggak lagi pakai botol minum yang sekali pakai. Kemudian juga membawa tas belanja, tas apa sih istilahnya tuh, goodie bag itu kita nggak gunakan lagi karena kan sampah itu punya kontribusi besar. Kita ngomongin pengelolaan limbahnya. Betul. Itu bisa mengeluarkan emisi juga di situ. Akhirnya bagaimana kontribusi masyarakat terkait dengan pengelolaan persampahan, pengelolaan limbah itu menjadi krusial. Karena pada satu titik beberapa kota itu udah darurat sampah. Depok, Bandung, habis tuh udah landfillnya. Itu satu hal di sektor pengelolaan sampah. Kemudian yang paling simpel lagi, kalau yang rumahnya masih punya lahan, minimal menanam pohon lah. Menanam pohon karena simpelnya gitu, pohon yang ditanam di rumah itu bisa mengurangi beberapa derajat Celcius ketika memang terjadi kenaikan suhu. Yang tadinya wilayah itu harus pakai AC panas, tapi kalau kita ada pohon di sekitarnya itu akan bisa kita kurangi suhu di wilayah tersebut. Itu simple, tapi kalau masif, kolektif, kolegial dan segalanya itu semuanya bisa terjadi. Itu tadi ya, sedikit-sedikit tapi jadi bukit gitu ya. Kalau satu memang kelihatan sepele, tapi kalau se-Indonesia gitu ya, se-Indonesia itu. Kemarin aku sempat belajar. Kemarin aku sempat nanya ya sama kolega lah dari World Vision Korea ya. Aku tuh nanya simpel gini. Kalian menanggulangi masalah food waste itu seperti apa? Terus mereka bilangnya gini, kayaknya kita nggak punya masalah food waste. Kita nggak punya masalah food waste. Dan mereka tuh bilang, kami sejak 20 tahun lalu sudah mensistemkan pengelolaan food waste kami. Intinya berarti kita sebenarnya kita telat nggak sih? Atau sebenarnya kita bisa reverse engineer. Kalau mengakui mengakui bahwa itu udah terlambat 1 dekade lebih lah ya. Karena Jepang, Korea memulainya 2 sampai 3 dekade. Tapi nggak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Kalau dimulai sekarang yang akan merasakan anak cucu kita. Tapi harus kita jangan egois lah. Jangan egois bahwa kita mau enaknya sendiri sekarang dengan fasilitas mewah, buang sampah sembarangan, energi yang boros, air sembarangan, tapi 30-40 tahun bukan kita yang merasakan tapi anak cucu kita. Kita sayang nggak sih sama anak cucu kita, kan itu yang harus jadi ada di dalam hati nurani. Itu yang krusial. Oke. Last question. Jadi apa pesan dari Bri Agung dan juga Mas Emot untuk para pendengar kita tentang climate change ini? Apa yang harus, satu, di aware, kedua, what to do gitu. Silakan. Yang bisa dikerjakan saat ini juga setelah ini gitu. Setelah ini. Aku sih tetap mendorong anak muda itu terus punya ide dan suara. Itu sih. Aku nggak menutup kemungkinan ya. Aku tuh bertanya ke mereka. Kalian punya kreativitas apa sih? Inovasi apa sih?
yang kalian masalah mereka tuh belum tentu masalah kita loh. Betul, Gitu. betul. Penyelesaian masalah sampah mereka belum tentu sama kayak kita. Dan itu yang aku tanya ke mereka biasanya. And there's always creative ways ya. Ya, Iya, iya. selalu. Oke. Kerennya gitu. Makanya aku selalu belajar. Ya aku sering kali lah belajar ke mereka. Kalian lagi ngerjain apa sih Oke. untuk mengurangi sampah kalian? Oke. Kayak gitu-gitu. Sip. Keren sih mereka. Kalau dari Mas Emma? Ya, berbicara perubahan iklim, kalau berdasarkan data nih ya, teman-teman dari UNICEF juga menyampaikan data bahwa 850 juta anak di global ya, di dunia itu terpapar langsung atau bermasalah terkait dengan perubahan iklim. Di Indonesia, 20 juta anak itu bermasalah terhadap krisis air. Bermasalah krisis air. Nah, pesannya adalah lakukan sekarang juga, karena kita nggak bisa tunda ini sudah terjadi. Kalau tidak ada perubahan, dampaknya akan semakin besar, parah. Dan kalau ngomongin data lagi, datanya BNPB misalkan 10 tahun terakhir bencana itu naiknya Siklusnya naik. terus naik sampai dengan saat ini. Kita nggak mau merasakan di tahun-tahun berikutnya bencana itu semakin tinggi. Dan itu ada di sekitar kita. Kalau kita nggak melakukan, nggak ada kontribusi apapun di situ, maka ya udah kita akan menanggung akibatnya. Jadi lakukan sekarang juga, jangan ditunda. Ini demi masa depan anak cucu kita. Siap, oke. Thank you kepada Bri Agung dan juga Mas Emot Sama-sama. untuk tadi pencerahannya, dan ternyata bahwa perubahan iklim ini it's gotong royong ya, harus dikerjakan sama-sama. Baik dari pemerintah dengan program-programnya, terus juga dari pemerintah daerah, terus juga keluarga, orang tua, supaya kita bisa aware bahwa ternyata kita bisa menjadi bagian daripada tadi ya reverse engineer dari perubahan iklim ini untuk menuju lebih baik gitu. Walaupun kita ketinggalan, tidak ada kata terlambat. Betul. Kita bisa memulainya. Oke, terima kasih. Dan sahabat WFHI, itu tadi perbincangan kita mengenai perubahan iklim bersama dengan dua pakar yang ada, yaitu Mas Emot dan juga Bri Agung. Dan tentunya we hope kita bisa menginspirasi dan juga membawa perubahan untuk iklim khususnya di Indonesia. Dan see you on the next episode of Our Days to End Child Poverty bersama dengan saya Imelda Francisca.